Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para santri banat SMP kelas 7 sampai kelas 9 yang saya banggakan, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa yang sudah dijadwalkan, ba'da asar, ba'da tarawih kita ngaji kitab Lubabul Hadis atau Tanqihul Qaul. Dibuka halaman 11 berarti ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyina nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti kullihim ajmain. Nafa'anallahu bi ulumi syai'il. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u, adapun bab yang keempat ialah fi fadilatis sholati, di dalam menjelaskan keutamaan sholawat ala nabiyyi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gede suaranya. Qala, telah bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, adapun siapa orang, ialah sholla, membacakan sholawat siapa man alaya, atasku, wahidatan, pada satu balikan saja, sholla, maka memberikan rahmat siapa Allahu Allah Ta'ala, alaihi, atas man, asron, pada 10 rahmat. Wa qala, dan telah bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, adapun orang, ialah sholla, membaca sholawat siapa man alaya, atasku, alfa maratin, pada 1000 balik, lam yamut, maka tidak akan meninggal siapa man hatta yubasyiro, hatta yubasyaru, hatta yubasyaru, sehingga diberikan kabar gembira, lahu, kepada man, bil jannati, dengan surga. Wa qala, dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, adapun orang, ialah sholla, membaca sholawat siapa man alaya, atasku, sholatan, pada satu sholawat, wahidatan, yang satu, atau sholatan dengan sholawat, wahidatan, yang satu. Sholat, maka memberikan rahmat siapa Allahu Allah alaihi, atas man, biha, dengan sholawat tersebut, asron, pada 10 rahmat. Wa man, adapun orang, ialah sholat, membaca sholawat siapa man alaya, atasku, asron, pada 10 kali, sholat, maka memberikan rahmat siapa Allahu Allah alaihi, atas man, biha, dengan 10 salawat itu, mi'atan, pada 100 rahmat. Waman, adapun siapa orang, ialah sholat, membaca sholawat siapa man alaya, atasku, kata Nabi, mi'atan, pada 100 kali, sholat, maka memberikan rahmat siapa Allah alaihi, atas man, biha, dengan 100 sholawat itu, alfan, pada 1000 rahmat.
Waman adapun siapa orang ialah sholat membaca sholawat siapa eman alaya atasku alfan pada 1000 kali lam tamassa maka tidak akan menyentuh pada orang tersebut apa annaru neraka masaya masuk lam tamassahun nar. Lam tamassa tidak akan menyentuh pada orang tersebut apa annaru neraka. Waqala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adapun orang ialah nasia melupakan siapa eman as-sholata pada sholawat alayya atasku faqad ahto'a maka sungguh telah menyalahi orang tersebut siapa eman tariqal jannati pada jalan ke surga. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi sesungguhnya paling mulia paling utamanya manusia bi atasku menurutku yaumal kiamati di hari kiamat ialah aksaruhum paling banyaknya di antara mereka alaya kepadaku apanya sholawatnya. Inna aulan nasibi yaumal kiamati aksaruhum alaya sholatan. Manusia yang paling utama menurutku kata Nabi di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatukum adapun membaca sholawatnya kalian alaya atasku ialah idhabun lidunubikum mahaqatun ialah muhaqatun yang menghilangkan dosa. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan mahallahu dunubahu kullahu. Man adapun siapa orang ialah sholat membaca sholawat siapa eman alaya atasku fi kulli jumu'atin di setiap Jumat arba'ina pada 40 apanya marotan balikan arba'ina pada 40 apanya marotan balikan maha akan menghapus siapa Allah dunubahu pada dosa-dosanya kullaha tegasnya semuanya. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain tidak ada dari suatu doa illa bainahu kecuali di antara doa itu wa bainas samai dan di antaranya langit hijab ila kecuali ialah bainahu di antaranya orang tersebut doa wa bainas samai dan di antaranya langit hijabun adapun hijab hatta yusollia sehingga membaca sholawat siapa orang yang berdoa alaya padaku atasku faida sholat maka jika orang yang berdoa itu membaca sholawat alaya atasku in khoroqo maka akan terpecah apa dalikal hijab tersebut wa rufi'a maka dan diangkat apa doa dalikal hijab itu wa rufi'a dan diangkat apa doa
Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun orang ialah sholat membaca sholawat siapa man alayya atasku fi yaumin di dalam satu hari mi'ata maratin pada 100 kali qada maka Allah mengabulkan siapa Allah lahu baginya mi'ata hajatin pada 100 kebutuhan sabaina rupanya 70 minha dari mi'ah li akhiratihi untuk akhiratnya wa salatina dan 30 minha dari mi'ah li dunyahu untuk duniawinya. Wa qala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun siapa orang ialah sholat membaca sholawat siapa man alayya atasku sholatan pada satu sholawat wahidatan yang satu sholat maka memberi rahmat siapa Allah alaihi atas eman wa malaikatuhu dan malaikatnya Allah isrina pada 20 apanya marotan sallallahu alaihi wa malaikatu isrina pada 20 marotan balikan apanya marotan balikan walam yamut dan tidak akan meninggal siapa orang tersebut hatta yubasyara sehingga diberikan kabar gembira siapa man bil jannati dengan surga. Keburu dicoret-coret diharokatin enggak keburu dengarkan saja. Hanya sok dibahas dulu. Sudah baca 10 hadis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku 1 kali saja maka Allah memberikan rahmat baginya 10. Siapa yang membaca sholawat sampai 1000 kali maka tidak akan meninggal kecuali akan diberikan kabar gembira berupa surga. Orang di sini dikatakan lam yamut tidak akan meninggal sehingga diberikan kabar gembira berupa surga. Berarti surga yang dimaksud yang sebelum meninggal surga dunia apa surga akhirat? Surga. Oh, di keterangannya begini, orang yang membaca sholawat tidak akan meninggal 1000 kali tidak akan meninggal kecuali diberikan dulu kabar gembira ya dengan surga. Yang dimaksud surga berarti surga dunia apa surga akhirat? Surga dunia. Karena kan lam yamut sebelum meninggal. Lam yamut belum meninggal tapi sudah diberi surga. Maka di antara fadilah sholawat itu sangat luar biasa. Tadi saya cerita ba'da asar, saya dulu ketika sengsara hidup pengen dapat pekerjaan yang lumayan lah misalkan gitu kan ya, itu baca tankih kan ya, kitab ini dari awal sampai akhir baca sendiri mutolaah ya. Sebelum kesini berarti pengen kuliahnya lancar, pengen ketika usaha sebelum kerja di sini lancar, saya ikut tirakat. Tirakatnya berarti setiap malam Jumat ikut baca sholawat nariyah dengan guru saya almarhum Haji Aang, Kiai Haji Aang Iman. Kalau di Cianjuran istilah untuk kiai itu Aang namanya, Aang. Ada Akang, ada Aang. Jadi Kiai Haji Aang Iman bin Haji Amal murid dari Aang Nuh Gentur. Aang Nuh Gentur putra dari Mama Satibi. Entah ceritanya dulu ketika zaman Pak Harto kalau gak salah entah Aang Nuhnya entah Mama Satibinya ya. Tahu Monas? Tahu Monas? Cerita aja lah ya. Atau lihat di YouTube Monas itu yang Monas. Jadi Aang Nuh entah Mama Satibinya bisa loncat ke Monas ketika diburu oleh para tentara zaman Pak Harto waktu itu. Wallahu a'lam itu cerita guru kan ya. Jadi sekali lagi sholawat itu punya keutamaan yang sangat luar biasa. Fadilah apa saja yang sudah berarti kalian pelajari dari kemarin dan tadi? Fadilah baca bismillah. Terus la ilaha illallah. Terus keutamaan ilmu. Ini bab yang keberapa? Bab yang keempat. Berarti sholawat. Sholawat bismillah
Terus la ilaha illallah kan ya muqaddimah kan ya, sekarang bab keempat. Selanjutnya halaman 12. Siapa saja yang baca sholawat pada Nabi Muhammad sekali, maka Allah memberikan baginya 10 rahmat. Siapa yang membaca sholawat 10 kali, Allah memberinya berapa rahmat? 100. Lihat, 1 kali kita baca sholawat, Allah berikan kita 10 rahmat. 10 kali kita baca sholawat, Allah berikan kita berapa rahmat? Kita baca 100, Allah berikan berapa rahmat? Kita baca 1000 sholawat, apa yang Allah kasih? Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Berarti masuk surga. Amin ya robbal alamin. Siapa saja yang melupakan sholawat kepada Nabi Muhammad, maka sungguh dia telah melupakan jalan menuju surga. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi sholatan. Paling utamanya manusia di hari kiamat yaitu adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Salatukum alayya muhaqqatun. Salawat kalian kepada Nabi Muhammad adalah menghapus dosa. Maka siapa saja yang ingin dosanya terhapus, segera memperbanyak membaca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan. Siapa saja yang membaca sholawat padaku 40 kali di hari Jumat, maka Allah akan menghapuskan dosanya semuanya. Alhamdulillah. Merasa punya dosa enggak? Semuanya sudah balik kan ya? Di sini kan ya. Perempuan kalau sudah 9 tahun lebih dan head, ya sudah balik kan ya. Ma min du'ain ila bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalliya alayya. Kalau kita berdoa, apapun doa kita, tetapi tidak dibarengi dengan membaca sholawat, maka doa itu akan terhalang, tidak akan sampai langit. Tetapi ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu dibarengi dengan sholawat, maka hijab itu akan tersobek dan doa itu akan nyampe ke langit. Maka sangat penting bagi seorang santri ketika berdoa, bagi setiap muslim ketika berdoa, hendaknya doa itu dibarengi dengan sholawat. Siapa saja waqala sallallahu man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan mengabulkan kebutuhannya. 70 untuk di akhiratnya dan 30 untuk di dunianya. Kan ya. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatu isrina marrah. Siapa saja yang membaca sholawat 1 kali padaku, maka Allah akan memberinya rahmat, malaikat memintakan ampunan untuknya maghfirah 20 kali, dan tidak akan meninggal sebelum diberi kabar gembira dengan surga. Masya Allah. Tidak harus dihafal padilah-padilah keutamaan sholawat ini. Yang terpenting kalian paham sampai hati nurani yang paling dalam, bahwa orang yang membaca sholawat itu mendapat kemuliaan di sisi Allah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda bahwa siapa saja yang membacakan sholawat di hari Jumat 40 kali, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca bareng setelah saya ya, biar terbiasa baca kitab. Hatta yubasyara, sehingga diberi kabar gembira lahu kepadanya bil jannati dengan surga. Sok ikutin setelah saya Babu Robi ya, biar terbiasa santri. Nanti kayak saya baca terus, kalian gak terbiasa baca. Dilatih lisannya untuk melafalkan teks-teks yang ada di kitab. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-babu rabi'u, adapun bab yang keempat, ialah fi fadilati sholati, dalam menjelaskan keutamaan membaca sholawat ala nabiyyi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda, siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, adapun siapa orang, ialah sholat membaca sholawat, siapa man, alaya atasku, wahidatan pada satu sholawat, sholat maka memberi rahmat, siapa Allahu Allah, alaihi atas man, asron pada 10 rahmat. Wa qala, dan telah bersabda, siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, adapun siapa orang, ialah sholat membaca sholawat, siapa man, alaya atasku, alfamaratin pada 1000 kali, lam yamut tidak akan meninggal siapa man, lam yamut tidak akan meninggal siapa man, hatta yubasyara, sehingga diberi kabar gembira, lahu kepada man, bil jannati dengan surga. Nah, gitu aja dulu latihan untuk yang baca. Lanjut halaman 12 yang bawah, al-babul khamis. Al-babul khamisu, adapun bab yang kelima, ialah fi fadilatil imani, di dalam menjelaskan keutamaan iman. Capek lugat Indonesia teh ya, belum, padahal udah terbiasa tapi kok capek di mulutnya ya. Dulu ngajinya pakai lugatan Sunda, kadang lugatan Jawa. Kali-kali dengerin lugatan Sunda ya. Qala atas ngadauh sa'an nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu ari iman eta ma'rifatun nganyahokeun. Jangan dilugot ya, bahasa Sunda bahaya. Kaharokatin aja. Eta ma'rifatun nganyahokeun bil qalbi kalawan hate, wa qaulun jeung ngucapkeun bil lisani kalawan lisan, wa amalun jeung migawe bil arkani kalawan pirang-pirang rukun. Wa qala atas ngadauh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu ari iman eta uriyaunun tataranjang, walibasu ari pakaiana iman eta takwa. Wazinatuhu ari perhiasan iman eta al hayau rasa kaera. Wasamratu ari buahna iman eta al ilmu ilmu. Sundanya sepintas aja biar pernah dengar, biar gak aneh pas ada yang lugat Sunda, barangkali ngaji di luar. Lanjut. Wa qala lan wis ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana oranana iman iku maujud liman kedue wong, la amanata kang ora amanah, lahu kedue man. Wa qala lan wis ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ora iman sapa ahadukum salah suwiji saking sira kabeh, hatta yuhibba sehingga mikademen sapa ahadukum li akhihi kedu maring dulur lanange dulure eman, ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa man li nafsihi maring awake dewe awake eman.
Wa qala lan wis ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imanu utawi iman iku fi sadril mukmini ing dalem dadane wong mukmin wala yutimu lan ora nana sempurna apa al imanu ilman illa bitamamil faraidi kelawan nyempurnake pira-pira keparduan wa sunani lan pira-pira sunah wala yufsidu lan ora rusak wala yafsudu lan ora rusak opo al imanu iman ila bijuhudil faraidi kejaba kelawan ngingkari pira-pira keparduan wasunani lan pira-pira sunah paman maka utawi wong iku nakoso kang ngurangi sapa man faridatan ing suwiji pardu bigoiri juhudin kelawan ora ngingkari ukiba maka den siksa opo alaiha ingatase juhudil faraid waman lan utawi wong iku atama nyempurnake sapa man al faraido ing pira-pira keparduan wajabat mangka wajib lahu kedua eman opo al jannatu swarga ngerti ya pakai Jawa ngerti pakai Jawa pakai Sunda seri pakai Jawa gak ngerti. Al imanu adapun iman ialah makrifatun mengetahui bil qalbi dengan hati wa qaulun dan mengucapkan dan bil lisani dengan lisan wa amalun dan mengamalkan bil arkani dengan anggota wa qala dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam al imanu uryanun iman itu telanjang walibas adapun pakaiannya iman ialah at-taqwa takwa. Wazinatuhu adapun perhiasan iman al-haya'u rasa malu. Wasamratuhu adapun buah daripada iman ialah al-ilmu ilmu. Faqala telah bersabda siapa Nabi Muhammad SAW la imana tidak ada iman bagi orang la amanatalah yang tidak memiliki amanah. Orang yang tidak amanah itu seolah-olah tidak punya iman. Ae nakoso imanuhu. Mana di sininya la iman fa innal mu'mina min man aminahul khalqu alangkusim amalihim paman khona wajaro alaysa bimu'minin wasallam nafiyul kamal lal haqiqah. Jadi maksudnya tidak ada keimanan bagi orang yang tidak punya amanah adalah keimanannya itu menjadi tidak sempurna. Nafiyul kamal menafikan kesempurnaan bukan menafikan hakikatnya iman. Tidak la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Kata Nabi wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma boleh ma yuhibba boleh li nafsihi. Atau yuhibu boleh, dua-duanya boleh. Artinya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, sehingga salah seorang di antara kalian itu menyukai sesuatu perkara untuk saudaranya, sebagaimana dia menyukai perkara untuk dirinya sendiri. Coba saya nanya, andai kata kalian punya pakaian lebih banyak ya, saudara kalian itu kena banjir misalkan. Sekarang Cirebon banjir. Kena banjir. Terus open donasi saudara kalian atau teman kalian atau teman kita untuk donasi pakaian dan lain sebagainya. Kita punya pakaian 3 misalkan. Nah, di antara 3 itu tidak sama, ada yang paling bagus, ada yang sedang, ada yang jelek. Yang kita kasih untuk sodakoh ke teman kita yang sedang kena musibah, yang bagus, yang setengah bagus, apa yang jelek?
Hah? Bagus. Wah, luar biasa kalau gitu. Kalau prakteknya seperti itu. Jadi di hadis ini jelaskan, tidaklah sempurna tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian menyukai perkara untuk saudara kalian seperti kalian menyukai perkara untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kita senang pakaian yang bagus, maka kita juga harus senang kalau pakaian bagus itu dipakai oleh saudara kita. Kitanya punya mobil, kitanya harus bahagia kalau saudara kita juga punya mobil, kan ya. Saudara kita jajannya enak, kan ya. Harus senang juga kalau saudara kita jajannya enak. Sekali lagi bagi para bagi para santri harus saling punya rasa empati kepada sesama teman. Tidak boleh teman kita kena musibah, kitanya cuek-cuek saja. Ditanya apa musibah, apa cemberut, kenapa, ada masalah apa, musibah apa yang menimpa kalian. Kalau bisa kita bantu, kalau nggak bisa ya kita bantu doa. Kan ya. Lanjut. Al-imanu fi sadril mu'min wala yutimul iman ila bitamamil faraid. Iman itu ada di dada seorang mukmin. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kecuali dengan menyempurnakan perkara-perkara fardu dan perkara-perkara sunnah. Wala yafsudu, tidaklah hancur apa al-imanu iman, rusak illa bijuhudil faraid, kecuali dengan mengingkari keparduan wasunani dan sunnah. Nanti di sarahnya ada coba dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dari bawah, baris 14 dari bawah. Sok di belajar baca yang di tengah yang sarah, 14 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada yang di dalam kurung, ada di luar kurung. Kelihatan. Bi ghairi juhudin ada. Udah kehitung belum? Dari bawah. Kitab kuningnya dihitung dari bawah. Panat? Jadi itu lihat kitab kuningnya halaman 13. Lihat dari bawah. 1, 2. Ada. Bi ghairi juhudin ada. 14 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada. Bi ghairi juhudin ay inkarun bi fardiyatiha ukiba alaiha. Ada. Ay alat tarkitil kal faridoh amma idza taraka faridotan ma'a inkari wujubiha faqad kafar. Kan ya. Kalau di atasnya lagi, wala yufsidu al imanu illa bi juhudil faraidi wasunani ay bi inkarihima. Di atasnya, di atas bi juhudin ada, berarti 15. Kita baca yang di dalam kurung dan di luar kurung. Wala yafsudu al imanu illa bi juhudil faraidi wasunani ay bi inkarihima. Paman naqasa faridotan ay wahidatan bi ghairi juhudin ay inkarin bi fardiyatiha ukiba alaiha ay alatirkal faridati amma idza taraka faridatan ma inkari wujubiha faqad kafar. Tuh bahasa Arab namanya ya, harus belajar bahasa Arab santri, bisa bahasa Arab. Seseorang jika tidak melaksanakan keparduan sambil di dalam hatinya mempunyai i'tiqad bahwa keparduan itu tidak fardu, maka dia telah kafir. Tetapi ketika orang tersebut meninggalkan keparduan tetapi tidak menekadkan bahwa bahwa keparduan itu tidak wajib, alias hanya punya rasa malas aja, maka itu maksiat. Paham?
Coba saya ini gini lihat. Dengarkan. Manat. Ada dua orang. Yang pertama dia tidak puasa. Yang A tidak puasa. Dua-duanya ngaku muslim. Muslim. KTP-nya Islam. Yang satu tidak puasa meskipun tanpa uzur. Yang satu juga tidak puasa. Yang A tidak puasa muslim, yang B juga tidak puasa muslim. Ditanya oleh seseorang, ketahuan dua orang ini tidak puasa, makan dua-duanya di siang hari. Laki-laki. Dua-duanya makan siang hari. Ditanya, wahai A, kenapa engkau tidak puasa? A jawab, alah puasa mah tidak wajib. Yang B ditanya, B kenapa kamu gak puasa? Aduh iya saya ini agak kuat nggak kuat menahan godaan hawa nafsu kan ya, akhirnya saya ya buka aja. Mana yang kafir, A atau B? Yang kafir yaitu A. Tidak melaksanakannya kita pada keparduan dibarengi dengan iktikad bahwa keparduan itu tidak pardu, tidak wajib, itu menyebabkan kufur. Tetapi jika kita meninggalkan keparduan, naudzubillah, dengan tanpa meyakini bahwa keparduan itu tidak wajib, alias kita meyakini bahwa keparduan itu tetap wajib, cuman kita tidak kuat melawan hawa nafsu sehingga kita tidak mampu untuk melaksanakan keparduan itu, maka itu namanya maksiat. Uqiba alaiha akan diberi akibat, akan disiksa, bukan tidak sampai kafir. Maka itu wajib kepada para santri adalah perkara iktikad, punya keimanan yang kuat. Kita iman, kita yakin bahwa dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jalan keselamatan itu melaksanakan aturan Allah, menjauhi larangan Allah sebisa-bisanya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kan ya, jangan sampai seorang santri pulang ke rumah kan ya kerudung sudah gak dipakai, sholat enggak sholat kan ya, naudzubillahi min dzalik kan ya. Santri yang tidak bisa baca kitab itu minimal jadi santri yang solehah di rumah, melaksanakan kefarduan, melaksanakan sunnah. Tidak sulit kok pakai kerudung. Kata siapa? Pakai kerudung menutup aurat sulit untuk berprestasi. Sekarang ada kok santri poli di Korea pakai kerudung, tidak pernah rambutnya kelihatan sedikit, izin ke belakang ngebenerin kerudungnya. Oh, bagus juga ketika nyemes dan servis. Siapa namanya? Tinggalan zaman. Siapa namanya? Agak kedengeran saya ceritanya. Lihatlah ya nanti pas pulang di YouTube kan ya. Megatron kan ya. Ya, lanjut. Waqala, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Lakin lahu haddun. Tetapi iman itu punya batasan. Ayat ta'rifun atau definisi. Bidzikri afrodi furu'il iman, dengan menuturkan satu persatunya cabang iman. Fa inna qaso fa fi hadihi. Maka jika berkurang maka di dalam definisinya atau batasannya. Wa asluhu, adapun asalnya iman, syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah wa itauz zakah wa sumur ramadan wal hajju wa ghuslul jinabah faman jada fi hadihi zadat hasanatuhu wa man naqasa fihi fa fihi. Ya. Jadi sekali lagi keimanan itu penting. Iktikad keimanan kita itu penting. Percaya Al-Quran adalah kitab suci. Percaya jika apa yang ada di dalam Al-Quran harus kita laksanakan. Percaya apa yang ada di hadis harus kita laksanakan.
Kan ya, apa perintah-perintah Quran, perintah-perintah hadis. Jangan sampai Al-Quran itu hanya dibaca tapi tidak diamalkan. Satu, sekali lagi, yang terpenting bagi santri adalah tidak cinta dunia, mendahulukan akhirat dibanding dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kebanyakan kelas 9 sekarang ya, keinginannya duniawi terus kan ya, nggak mau mondok lagi, nggak mau ngaji lagi kan ya, keinginannya duniawi. Ya monggo, asal sesuaikan dengan kemampuan. Sesuaikan dengan kemampuan. Jadi harus ngukur diri, harus ngukur diri kan ya. Yang bagus itu orang kaya raya tapi hartanya itu tidak nempel di hatinya. Murah sekali untuk dermawan, punya harta banyak disodakohkan, berikan fakir miskin kan ya. Hatinya tetap akhirat. Dibanding orang miskin nggak punya apa-apa tapi hatinya duniawi. Orang lain punya sesuatu kita ngiri, orang lain sesuatu pengen itu. Jadi sebetulnya perkara cinta dunia atau cinta akhirat itu perkara hati, bukan sesuatu yang tampak di dohirnya kan ya. Jangan-jangan dohirnya santriwati, dohirnya ini ngaji, dohirnya baca kitab, tapi hatinya jangan-jangan hati dunia kan gitu. Jangan sampai kan ya, jangan sampai kita ini di pesantren, judulnya pesantren kan ya, tapi hatinya hati dunia, pengen dunia. Jadi apa namanya, sulit ya, dia dijalanin aja, dijalanin. Kalau memang benar-benar pengen jadi dokter, pengen jadi apa, pengen jadi hal-hal duniawinya yang keren beken gitu ya, ya jalanin perjalanannya, syarat persyaratannya kan ya. Kalau persyaratannya terpenuhi dengan tidak meninggalkan tugas kita sebagai seorang muslim, ya alhamdulillah. Ya ini persyaratannya gak terpenuhi sampai mengganggu waktu ngaji dan lain sebagainya kan ya, dunia gak dapat, akhirat tidak dapat. Hati-hati ya, hati-hati para santri, para banat, bahwa tujuan kita mondok mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini apa yang ada di alam Al-Quran, kita meyakini apa yang ada di dalam hadis. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah untuk melaksanakan, mampu memaksimalkan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. 14 halaman. Wa qala, dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu, adapun iman, ialah nisfani. Nisfun itu setengah, nisfani teh dua per dua, berapa 2/2? Hah? 2/2 berapa berarti, sama dengan berapa? Dulu biar gak ngantuk. Nispun itu setengah, nispani 2 kali setengah atau 2/2. 2/2 itu berapa? Sama dengan, iya, kalian ngantuk sugan. 2/2 sama dengan berapa? 2/2 sama dengan berapa? 2 bagi 2 berapa? Berarti 2/2 sama dengan 1. Iman itu 1. Cuman di sini dikatakan nispani, berarti nanti diceritakan bahwa iman itu ada 2 perkara, ada 2 bagian. Panis pun, adapun sebagian ialah fisobri, di dalam kesabaran, sabar ngaji terus kan ya sampai nundutan ya, sabar. Wanis pun fisukri, dan sebagiannya lagi ada di dalam syukuran kan ya. Tidak boleh kita ini santri tidak punya rasa sabar kan ya.
Tidak boleh kita sebagai seorang muslim komo dari santri tidak pernah tidak bersyukur. Syarat supaya kita menjadi orang yang bersyukur tidak perlu melihat nikmat orang lain. Orang lain mah yang nggak mondok ya habis asar habis taraweh bisa main sebebas-bebasnya. Kita mah di pesantren juga tersiksa kan gitu. Berarti itu melihat nikmat orang lain tidak bersyukur namanya. Padahal kenikmatan yang benar itu adalah ketika kita ini di jalan yang diperintahkan oleh Allah kan ya. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, lewat aja lah itu. Sampai bawah. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, khalaqa telah menciptakan siapa Allah al-imana pada keimanan. Wa haffa dan telah menghiasi siapa Allahu pada keimanan. Wa madaha dan telah memuji siapa Allahu pada iman, bisamahah dengan kedermawanan, wal haya dengan rasa malu. Wa khalaqa dan telah menciptakan siapa Allah al-kufra pada kekufuran. Wa dzamma dan mencela siapa Allah pada orang-orang kafir. Bil bukhli dengan bakhil. Wal jafa dan dengan wal jafai dan dengan bentar mana wal jafai dan dengan durhaka. Jadi bakhil itu salah satu bentuk kekufuran. Jangan jadi santri bakhil, suka dikasih oleh orang tua bekal, suka dikasih oleh orang tua bekal bukan bekal uang, bukan makanan. Kalau dikunjungi suka dikasih. Jangan dimasukin di lemari untuk dimakan sendiri, ya bagi-bagi dengan teman-teman. Ya bagi-bagi dengan teman. Kan ya, supaya tidak tergolong orang bakhil. Ketika dulu di pesantren kata guru saya, ayah budak dikasih makanan oleh orang tuanya, oleh anak itu terus disimpan terus di lemari, dibongkar lemarinya oleh teman yang lain. Bukan iya sih memang maling, kurang bagus. Tapi itu kata guru sebagai pendidikan bahwa santri harus berbagi. Ada kalanya memang ada yang pribadi, gak boleh orang dibagi orang lain uang ya pribadi, tapi untuk sekedar makanan supaya melatih diri kita supaya tidak bakhil. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ketika masuk sopo siapa ahlul jannati ahli surga, al jannata pada surga, wa ahlun nari dan ahli neraka, annaro pada neraka, amar memerintahkan sopo Allah taala bi an yukhrija dengan hendaknya mengeluarkan siapa memerintahkan supaya mengeluarkan man seseorang kela amarona kemana ini Allah memerintahkan kepada amaro memerintahkan siapa Allah Ta'ala bi an yukhrija pada hendaknya mengeluarkan siapa malaikat man pada orang minanari dari neraka man pada seseorang karena yang ada fi qalbihi di dalam hatinya man apa misqalu dzarratin sebesar biji jarah minal imani dari keimanan. Tadi sudah dibahas kan ya, siapa saja yang punya keimanan dan bukti keimanan itu adalah mengucapkan tadi wasluhu syahadatu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi bukti dari keimanan, bukan bukti. Implementasi dari keimanan adalah melafadzkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan secara lisan, di dalam hati meyakini siapa saja orang yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun sebiji jarah, sebesar atom, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita langsung masuk surga, tidak mampir-mampir dulu ke neraka, tidak bisa menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim dengan selamat ngikutin para alim ulama, para anbiya, para solihin kan ya.
Amin ya rabbal alamin. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Hanah tatim bilhamdalah wa du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamun qadimul la yumallu sama tanazzaha